Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan akhir zaman. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tiada pernah sekalipun engkau meninggalkan kami, Tuhan. Dalam suka dan duka kami, Kau selalu ada dan setia bersama dengan kami. Kau Tuhan yang mengerti akan isi hati kami. Kau Tuhan yang peduli akan setiap jeritan hati kami. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami naikkan pujian hanya bagimu saja ya Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah. Sebab Kau yang layak dimuliakan selama-lamanya ya Tuhan. Oh ya ralabalaba syiki ralabalaba ya basakara. Ya ralabalaba syakara ralabalaba ya basakara ralabalaba. Dengan kekuatan yang daripadamu kami mampu bertahan sampai hari ini Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu Tuhan, kami masih ada hari ini. Ya ralabalaba syaralabalaba ya basyiki ya ralabalaba. Haleluya. Oh ya ralabalaba syaralabalaba Tuhan. Ya ralabalaba ya basyiki ya ralabalaba. Kami naikkan pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Hanya bagi Yesus Sang Penyelamat dunia. Satu-satunya nama yang diberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kaulah hidup kami. Kaulah penolong. Satu-satunya sahabat kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tidak perlu takut akan apapun juga ya Tuhan. Sebab Kau ada menyertai. Terima kasih. Oh Tuhanku yang baik, Tuhanku yang mulia, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau satu-satunya pengharapan kami. Di saat aku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Mari katakan bersama-sama. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri.
sahabat sejati, Kaulah penolong yang setia. Selama-lamanya kami percaya Tuhan, kami percaya keberadaan Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, oh Yesus, selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan, Kaulah yang berkuasa, Kaulah yang berada, yang menyediakan jalannya Tuhan. Kau menjadikan segalanya indah dan rencana-Mu indah kasih Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, hanya bagi Dia selamanya. Kau tidak pernah membiarkan kami. Kau tidak pernah melupakan kami. Terima kasih. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bersama-sama. Ku percaya masih ada Mari katakan dengan segenap hati kita. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja.
Mari salamilah kanan kirimu, katakan kepada dia, Tuhan Yesus mengasihimu. Setiap kita yang semua yang ada di tempat ini hadir di sini karena Tuhan yang mengasihi kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia jawab saudara kami. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Kasih sukacita dari surga memenuhi tempat ini. Mari kita semuanya berikan hatimu dengan sukacita surga. Haleluya. Mari kita katakan lagi, dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Dialah satu-satunya penyelamat kita. Haleluya. Semua umat Tuhan katakan, Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita Yesus semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji
Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Sekali lagi colek kanan kirimu, katakan sama dia, ikut Yesus, upahmu besar di surga loh. Haleluya. Hati kita penuh nyanyian oleh karena Yesus ada di dalam kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan sorak-soraimu bagi Tuhan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus yang baik. Mari menari buat Tuhan. Mari gerakan badannya saudara.
yang melepaskan segala rencana jahat. Engkau menghibur yang sedang bersedih. Engkau memberkati anak-anakmu. Sebab Engkaulah sumber segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya Dia yang pantas untuk dipuji dan disembah. Raja di atas segala raja. Oleh karena Dia mati di kayu salib, sehingga hidup kita dibebaskan, dilepaskan dari segala kutuk, dan bahkan Dia memberkati dan menganugerahkan mahkota. Jika tidak ada salib, maka tidak ada mahkota. Tidak ada penebusan, maka tidak ada pembebasan. Tidak ada kemerdekaan. Kami bersyukur Kau sudah memerdekakan kami dan menebus kami, menyelamatkan kami, dan Kau yang memakai kami. Ya Aba, ya Bapa, Kau Kudus, ambil alih otoritas ibadah ini sampai ke akhirnya. Biarlah semua jemaat-jemaat Tuhan menikmati lawatan Roh Kudus. Haleluya. Bahwa Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Bertepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Salam buat saudara kasih Yesus semua. Selamat siang buat saudara yang tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Hari ini saya patut bersyukur ya. Tanggal 28 September ya. 2007 saya dianugerahkan putri ya kan. Sama pula kelahirannya mamanya 28 September 1945. 81 ya. 81 jadi potong ayam satu untuk 2 orang yang ulang tahun. Beli ini untuk 2 orang ya. Nah, hari ini tanggal 28 September 2025. Enggak terasa sepertinya berumah tangga seperti setahun lalu, 2 tahun lalu waktu damai. Tapi kalau lagi perang telu kan Bapak Ibu gimana? 1 jam seperti 10 tahun. Tapi kalau lagi damai sepertinya 17 tahun kita mah. 17 tahun sepertinya kayak baru tahun lalu ya. Nah, apa yang kita patut syukuri? Penyertaan Tuhan, pertolongannya yang tak pernah habis-habisnya, terlebih pengampunannya terhadap hidup kita lewat dosa perkataan kita, pikiran kita yang tidak diketahui sekalipun hamba Tuhan yang ternama, hati kita yang tidak condong kepadanya, tetapi Dia tetap membuka hati, memberi kesempatan bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Untuk itu hari ini kita belajar dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Bagaimana jeritan seorang nabi kepada Tuhan karena bangsanya sudah memberontak, sudah membangun berhala-berhala. Penyembahan tidak dinaikkan lagi kepada Elohim Yahweh pencipta langit dan bumi dan isinya, tetapi mereka mulai menaikkan kepada benda-benda, sesuatu yang disakralkan, orang-orang yang ditinggikan oleh mereka. Mengerikan. Maka dosa dia para basis keluar dari lingkaran yang direncanakan Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sasarannya Tuhan. Lewat pikiran kita, ada yang tahu saat ini sekalian saudara sedang mikirin apa? Nggak ada yang tahu, Tuhan tahu. Apa yang di hati kita? Tuhan tahu. Hati kita condong pada siapa? Pada benda-benda yang ada di muka bumi ini kah? Pada mobil mewah, pada rumah mewah, pada benda-benda berlian, tas-tas branded. Aduh, sepatu-sepatu branded sekejap saja tidak akan pernah dibawa ke surga. Karena itu adalah harta yang dimakan nyengat. Kita butuh uang, tapi uang adalah alat dan sampai kita diperalat. Tetapi bangsa Israel sudah mulai diperalat. Akhirnya mereka
menikmati dampak dari dosa, dampak dari pemberontakan itu. Apa? Saudara sih? Mereka jarah hartanya, ambil. Bersusah payah mereka mengumpulkannya, diambil dalam sekejap saja. Dan bahkan mereka diperbudak, dijajah. Kemerdekaannya dirampas. Mengerikan bukan? Bangsa pilihan. Pada saat dipimpin Salomo adik kuasa, semua pada takut dan gentar. Tetapi oleh karena pemberontakan mereka dihukum. Cerita Nabi Yeremia. Hari ini kita belajar apa yang disampaikan melalui Yeremia pasal 17. Kita harus menaruh harapan kita pada siapa? Satu pribadi yang mana? Dan sampai kapan? Karena dia perlu orang-orang yang taat dan setia, yang percaya, katakan amin. Jangan ketika kita menaruh harapan, ada maunya, kita beranak yang taat. Begitu kita hidup kita diberkati, kita mulai menyimpang. Tidak setia, tapi setiap tikungan ada. Ya. Kalau di sini nggak ada bapak-bapak sini setia, yang bapak-bapak katakan amin. Amin, ya dong. Yang nggak setia berisikonya besar kan. Ibu-ibu yang setia, wanita-wanita yang setia katakan amin. Kok lemas? Kok ada yang cowok yang menjawab ya? Ya boleh dibaca ayat 5. Nanti akan dibaca yang pria, ayat ke-6 wanita, lalu 7 pria, lagi wanita. Kita akan belajar apa yang disampaikan Yeremia melalui Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8 saja. Yang dapat katakan amin. Ya, yang pria yang merasa pria, bersama-sama baca yang kelima. Dua ya. Dan yang mengandalkan keputusan. Ayat ke-6 wanita, dua ya. Yang ke-7, dua ya. Ayat ke-8. Khawatir pada masa kekeringan dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pungkiri, pengusaha sering kalau lagi ada masalah pasti akan berpikir mana temanku yang channelnya ada ke Kapolrestabes, ke Kapolda sampai Kapolri, betul? Rata-rata. Kalau lagi dikasih pengadilan mana? Kok bisa orang kaya? Komisi Yudisial, supaya hakimnya banyak cerita bisa disikat. Kok bisa digap oleh KPK? Sering jangan pernah kita pungkiri. Kalau hamba Tuhan ingin membangun sebuah pelayanan, dia akan mencari sumber dana yang cukup, orang-orang yang berkompeten. Nah kalau sehati sevisi silakan. Tetapi jangan pernah menaruh harapan saudara kepada manusia, sekalipun jabatannya Kapolri sampai RI 1, RI 2. Karena saudara akan kecewa. Bahkan dikutu. Apa sih dikutu? Tidak mengalami pertumbuhan, mengalami kematian, kegersangan. Gurun pasir adalah suatu daerah yang kering, panasnya ekstrim siang hari, malam dinginnya ekstrim. Dan bahkan hewan yang bisa hidup di gurun pasir terbatas. Salah satunya onta. Katanya matanya punya 3 lapisan. Jadi kalau kena abu langsung tutup ya otomatis, ya kan? Kalau wiper, kalau apa segala macamnya yang diciptakan manusia. Bibirnya tebal. Coba tengok bibir. Bibir tebal tahu itu apa? Biar dia bisa makan rumput yang berduri. Ya seperti kaktus halus gitu kan, rumput yang berduri.
Lalu dia sekali minum 100 liter. Ngeri kan? Lebih kurang, lebih ya. Innova Ribbon ada 100 liter? Nggak ada ya? Pajero ada 100 liter Pak? Di tangkinya? Nggak ada ya? Itu isi banyak onta. Dia punya tapak kaki spesial. Lebar. Dia begitu napak di gurun pasir, dia bisa bergerak. Hewan seperti itu yang bisa bertahan di gurun pasir. Daerah yang gersang. Sulit untuk hidup. Sulit untuk berkembang biak. Dan sulit untuk berbuah. Jika kita hidup terus mengandalkan manusia. Jika kita hidup terus mengandalkan orang lain. Jika terus kita mengandalkan akal pikiran kita. Jika saudara seorang pelajar, saudara harus berpikir. Belajar dengan giat, kalau mau hukum laut. Jangan buat kopean atau SKS, sistem kebut semalam. Repot gak? Persumburetan, jawaban 1 ke 3, 3 ke 10. Itu buat persiapan khusus boleh. Tapi tetap juga harus berdoa. Sehingga sekalipun saudara pelajar, saudara dimiliki hikmat. Sekalipun saudara pebisnis, saudara memiliki hikmat sehingga setiap bisnis atau perdagangan yang sedang saudara lakukan tidak melawan firman Tuhan. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Cincai-cincai boleh? Kalau sudah kena tangkap polisi di luar sana, salantas. Aduh Pak, SIM C ku baru aja mati nih Pak. Helmmu mana? 3 dulu Pak, 3 Pak. Apa kau bilang? Mana helmmu? 3 Pak. 3 kau bilang, 1 pun tak ada helmmu. Tinggal Pak, oh tinggal, begitu 3 kau bilang. Jangan tilang lah Pak. Saya pernah dulu berjalan di tahun 2011. Sekarang dia jadi pendeta seluruh, dia masih sekolah STT. Ya kan? Jadi kena tilang lagi di area sekolah waktu itu lagi baru siap bakaran, oke. Jadi belok kiri nggak boleh lah terus, biasa boleh terus, ya kan? Tapi kena tilang, ya kan? Saya bilang ini STNK mobil semua, kan kasihlah sama bapak itu bang. Nanti tilangnya kita urus. Oh nggak bisa bang, kan? Lebih cepat aja lebih baik, kan? Karena apa? Karena prosesnya lebih cepat lebih baik. Mulai cincai-cincai supaya lebih ekspres. Udah, gimana baiknya lah kan? Mulai coba kompromi. Nah hal-hal seperti ini yang membuat kita akan merasakan goncangan, kekeringan. Kita haus akan firman Tuhan, tetapi kita tidak penuhi dengan firman Tuhan. Kita penuhi dengan segala kegiatan-kegiatannya, sosialita, komunitas-komunitas yang bersangkut paut dengan duniawi. Maka engkau tidak akan mendapatkan damai yang sesungguhnya, tidak mendapatkan ketenangan sesungguhnya, dan engkau tidak akan bisa bertumbuh berbuah, berdampak bagi orang sekelilingmu. Malah sebaliknya kita akan berdampak buruk jika kita jauh dari Tuhan. Dan pohon, coba kita perhatikan pohon kurma. Ada bisa tampilkan pohon kurma? Nah, sistem bijinya diletakkan di gurun pasir, oke. Dia harus ditimpa dengan beban berat. Sehingga apa? Dia tidak bertumbuh ke naik ke atas. Tapi akarnya terus merambat ke bawah, terus ke bawah sampai menemukan sumber air, sumber kehidupan. Setelah akarnya kuat dan bertemu dengan air sumber kehidupan itu, maka dia akan bertumbuh ke atas. Batunya akan tercampak, bergeser, dan dia akan bertumbuh tinggi di tengah gurun pasir. Berbuah. Para musafir bisa berteduh, berarti bermanfaat. Buahnya penuh dengan vitamin dan mineral yang sehat yang dibutuhkan manusia. Oleh karena apa? Karena akarnya sudah menemukan sumber air. Kehidupan kita juga kita harus temukan sumber kekuatan kita yang sesungguhnya. Di dalam Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Di dalam dunia ini tidak bisa kita andalkan Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Mahasiswa-mahasiswi. Tadi pagi khotbah sudah dikatakan kepada mahasiswa-mahasiswi, ya kan?
Yang tamat aja tahun ini berapa? Sementara lowongan kerja 10% pun tidak memenuhi untuk mahasiswa yang tamat kan? Kemana yang 80% sampai 90% ini? Jadi PBB kah atau PBB? Pengangguran besar-besaran, bukan banyak bumi permohonan. Jangan khawatir. Jika engkau sudah berdoa dengan bertekun keras untuk belajar, melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti siapkan pekerjaan yang terbaik. Jangan pernah khawatir. Engkau akan seperti pohon kurma itu. Engkau akan seperti pohon yang tumbuh di tepian air, yang akarnya kuat, kokoh, berbuah. Oleh karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Jika ranting terpisah dari batangnya, apakah ranting itu bisa berbuah? Jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak. Hari makin hari semakin layu. Begitulah kehidupan kita jika kita terpisah dari Kristus, kita menjauhi hadiratnya, maka hidup kita akan semakin hari semakin gersang, hidup segan, mati tak mau, dan ujung-ujungnya mati. Oleh karena tidak menyatu dengan Yesus Kristus. Di luar sana banyak orang masih bernafas, berjalan seakan-akan mereka hidup. Turun dari Alphard, ya, Alphardnya nggak salah. Turun dari Ferrari, ya, punya kunci di rumah mewah, apartemen mewah, tetapi rohnya tidak hidup. Oleh karena mereka tidak mengenal kasih Kristus, tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dan Juru Selamatnya. Apakah harta bisa menyelamatkan? No. Jabatan saudara, jabatan di orang di luar sana bisa menyelamatkan? Tidak. Hanya darah Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita dan menebus dosa kita yang percaya. Katakan amin. Untuk itu tetaplah belajar terus. Dengan dengaran apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya kah, dari hamba-Nya kah, dari pewahyuan-pewahyuan yang kau dapatkan ketika kau berbicara dengan Bapa kita di surga. Kita tidak seperti perjanjian lama lagi, Bapak Ibu. Kita harus menjumpai pendeta, hamba Tuhan, sampaikan dosa-dosaku, doa-doaku. Tidak. Dia sudah ada di hati kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabernakel terbelah. Tidak ada lagi pemisah antara ruang suci dan maha suci, ruang kudus dan ruang maha kudus. Kita tidak perlu lagi hanya menunggu di halaman, menunggu para imam-imam berbicara. Bukan berarti tidak penting pesan yang disampaikan hamba Tuhan. Tetapi jauh lebih penting ketika saudara memberi waktu, pikiran untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga jelas saudara melakukan dua arah, berbicara dua arah. Menyampaikan sesuatu kepada Tuhan dan mendengar pesan Tuhan dan lakukan. Yang siap pada amin? Maka sudah akan berakhir hari semakin kuat. Mehayel. Semakin hari akan semakin bertumbuh, berbuah, berdampak baik buat orang sekeliling kita. Ketika kita menaruh harapan kita, para mahasiswa-mahasiswa, taruhlah harapanmu di tangan Tuhan, maka kau tak akan pernah kecewa. Bapak Ibu, taruhlah rumah tangga kita ini di dalam tangannya Tuhan. Jadi yang kita bangun adalah sebuah bangunan yang dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga bangunan yang sedang kita bangun kuat, kokoh. Rumah tangga yang kita bangun sedang kuat dan kokoh karena Yesus yang menyertainya. Banyak anti badai akan menerpa suami istri. Hati-hati. Kalau Pak apa bilang? Hati-hati. Pastor Dev. Nah, hati-hati ya. Apa artinya? Siapa pun bisa diserang, mulai dari anak-anak, generasi Z,
tolak kalian kalau kalian dicap oleh orang-orang dosa yang kalian ada seperti stroberi, indah, tapi begitu picit tidak tahan tekanan, tidak tahan tantangan. Tetapi biarlah engkau terus semakin hari semakin kuat bersama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Kami ingin terus berharap padamu, Tuhan. Saudara boleh menutup mata saudara. Setiap kita di tempat ini pasti mempunyai harapan demi harapan. Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang menaruh harapannya pada orang lain, pada manusia, pada dirinya sendiri, pada akalnya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia semakin hari semakin bertumbuh kuat, berbuah. Buah roh ada di kehidupan kita semua. Ya Rabatashika Rabat. Ada harapan yang pasti di dalam Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Hilang gemilang di setiap pelajar, keluarga demi keluarga. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Tuhan tak pernah terlambat untuk menolong jika kita benar-benar mau mengubah seluruh cara pikir kita. Jika kita benar-benar menaruh semua harapan kita ke dalam tangannya, maka kau tak akan pernah kecewa. Dia Bapa yang baik dan sangat baik. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Biar kita juga terus belajar memberi yang terbaik bagi harapanku di dalam Yesus Kristus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Kau pulihkan suami istri ya Tuhan, hubungan yang tidak lagi harmonis. Kau kembalikan apa yang dipersatukan di dalam Kristus tidak dapat dipisahkan. harapanku Kau di dalam pulihkan hati yang sedang kecewa. hanya Kau Yesus. Biarlah kami menaruh semua harapan kami di dalam tangan-Mu, maka harapan kami akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana. Dia tak pernah gagal. Jika Dia membuka pintu, tak ada satu pun yang bisa dapat menutupnya. Jika Tuhan ingin mengangkat kita, tak ada satu yang bisa menurunkan kita. Karena kasih-Nya Takkan hilang semasa Hamba-Mu serahkan depan. dunia ke dalam tangan-Mu. Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu. Terang di hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Dia sediakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Biarlah mulai hari ini kita tidak mengandalkan Ku percaya, Biarlah mulai hari ini kita
kita tidak mengandalkan diri sendiri. Jamaah ini kita tidak mengandalkan akal pikiran kita sendiri, tetapi kita menaruh harapan kita seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankan Mu. Hari mana kita Yeremia, kita menerima pesan. Siapa yang mau hubungannya dipulihkan, kau boleh mengangkat tanganmu. Siapapun Anda yang ingin ekonomimu dipulihkan, Tuhan taruh harapanmu di dalam tangannya. Boleh kau mengangkat tanganmu. Siapapun yang sakit dan apapun jenis penyakitmu, taruh semua harapanmu di dalam tangannya. Karena dia sumber kesembuhan. Ketika wanita yang pendarahan 12 tahun, dia tidak punya lagi cara untuk memulihkan hidupnya. Tabib sehebat apapun tidak bisa memulihkannya. Sebanyak apapun uangnya dia tidak bisa membeli kesembuhan. Tetapi wanita itu memerlukan tabib dasar segala tabib. Asal ku jamah jumbainya saja, aku kan sembuh. Maka berhentilah pendarahannya. Para murid ketika menghadapi badai syakal, angin syakal, nyawanya terancam. Jika mereka berharap pada kemampuannya, maka mereka binasa. Jika mereka berharap pada kapal yang kuat, maka mereka binasa. Tetapi mereka memanggil guru, kita akan binasa. Berarti dia menaruh harapannya kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkannya dari badai, dari angin syakal itu. Mereka selamat. Dan kau juga hari ini menyatakan, aku ingin anak-anakku diberkati Tuhan. Anak-anakku hidup dengan damai, hidupku penuh dengan sukacita. Angkat tanganmu dan katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu. haleluya. Api dari surga mengalir memenuhi anak-anakmu. Biarlah pintu surga terbuka dan kau mendengarkan harapan-harapan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Bapa yang sangat baik. Haleluya. Harapanku Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankan
biasa. Hari ini kita akan dibangun bersama-sama dengan perjalanan hidupnya yang seperti pujian mengatakan harapannya hanya di dalam Yesus, dan kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana Tuhan menolong kehidupan. Kami persilakan waktu dan kesempatan bagi Bapak Christian. Mari kita berikan tepuk tangan. Shalom, selamat sore ya menjelang malam hari. Perkenalkan, nama saya Christian. Kalau dari nama saya mungkin ketahuan ya, kok namanya Christian pengikut Kristus ya. Nama saya lahir dengan nama saya Christian, di belakangnya ada purbanya. Karena bapak angkat saya orang kita Batak, dia namanya Sebastian Purba. Pada saat saya lahir itu orang tua saya mengalami keluarga yang gak utuh. Papa mama saya berpisah. Jadi saya hidup dengan seorang mama. Walaupun saya tahu papa saya ada, papa kandung saya ada. Nah, singkat ceritanya saya dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa, sampai akhirnya saya terbentuk karakter seperti ini. Nah, saya percaya perjalanan hidup kita ini dari awal Tuhan yang pilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Contohnya saya dengan latar belakang nama saya Christian. Christian itu pengikut Kristus. Saya tidak tahu bahwa saya berasal dari agama terdahulu. Saya ikut orang tua saya, ikut mama saya di agama yang menyembah dewa-dewa, ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sekolah di sekolah Kristen dan saya ditempa oleh beberapa masalah, dan ketika saya berdoa Tuhan jawab. Di situ iman saya goyang. Saya terima Yesus. Saya terima Yesus dari saya SD tapi saya belum dibaptis. Ketika saya dibaptis adalah saya lupa tahunnya, tapi sehingga saya tanggal 29 Desember. Karena itu saya lahir tanggal 25 Desember, pas Natal. Begitu saya lahir, kata mama saya lonceng berbunyi, karena saya lahir di rumah sakit Katolik. Begitu lahir, mama saya bilang lonceng berbunyi, teng teng teng, sebanyak tiga kali atau berapa kali. Terus akhir itu saya dikasih nama Christian. Nah, saya yakin itu adalah pemberian dari Tuhan yang telah memilih saya. Kalau saya hari ini bisa berdiri di sini, itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Tuhan. Kemarin minggu lalu saya dikasih tahu oleh Pak Rudi, kalau nggak salah Selasa ya Pak ya. Saya ditanyain, Pak bisa datang nggak Pak? Waduh, saya pada saat itu bingung. Apa yang mau saya sampaikan Tuhan? Saya tanya sama Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Saya bingung Tuhan, saya blank. Saya bilang, saya blank Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Tapi Tuhan ingatkan saya, pas kebetulan dalam beberapa hari ini saya punya pergumulan. Dalam satu bulan terakhir ini saya punya pergumulan yang begitu, menurut saya sih lumayan berat ya, tapi saya serang nama Tuhan. Maka tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi itu mengenai berserah kepada Tuhan itu kan, kita tahulah bahwa Tuhan yang mengatur semua hidup kita. Nah, saya dapat satu tadi malam saya bilang, Tuhan apa yang mau saya sampaikan ya Tuhan? Saya bingung Tuhan, apa yang mau saya sampaikan, saya nggak tahu lagi Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan saya tentang masalah yang terjadi di sebulan terakhir ini. Saya kebetulan dapat surat dari Satpol PP. Saya dapat surat mengenai masalah salah satu rumah saya yang ada di Pematang Siantar. Rumah tersebut adalah anugerah Tuhan. Kenapa saya bilang rumah anugerah Tuhan? Karena begitu saya menikah 4 bulan kemudian istri saya mengandung. 3 bulan kemudian saya dari mengandung itu sekitar 2 bulan kemudian saya dapat rumah itu. Karena saya sudah minta sama Tuhan, saya mau rumah yang di sana Tuhan. Saya pengen, ya terus terang aja, saya pengen buat jadi rumah walet. Saya minta sama Tuhan dan Tuhan jawab doa saya. Dan saya dapat rumah itu. Makanya saya bilang itu dari Tuhan. Dan setelah berjalan 2013 sampai hari ini sampai tahun lalu tidak ada yang komplain masalah rumah ini. Nggak ada yang komplain, siapapun nggak ada yang komplain. Kalaupun komplain masalah suara itu wajar lah. Suruh kecilkan, saya kecilkan. Terus kemudian bulan 4 kemarin saya dapat teguran dari wartawan. Saya diserang sama wartawan. Wartawan tuh ajak Satpol PP nyerang saya, dan saya nggak gubris. Sempat saya ketemu wartawannya, saya ngobrol, saya difoto, saya ngobrol, diviralkan, masukkan ke media online mereka. Bahkan teman-teman saya di Siantar nanya saya,
kok bisa kamu? Ya udah, saya jelasin. Intinya adalah UUD dari mereka, ujung-ujungnya duit. Saya tidak mau. Apa yang dibilang oleh Pak Gembala tadi, tidak boleh kompromi. Saya nggak mau kompromi. Saya tahu sampai hari ini mereka ujung-ujungnya duit, tapi saya nggak mau kompromi. Saya tahu pembelaan saya dari Tuhan, makanya saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu lagi mau dari mana. Aku berserah, aku berseru, aku berharap kepada Engkau yang hidup, karena Tuhan kita hidup. Nah makanya aku pada saat itu aku bilang, Tuhan, aku nggak tahu lagi. Saya minta pertolongan sama Tuhan, dan sampai detik ini saya tidak ada jawaban. Saya sudah dua kali kena panggilan. Surat pertama itu hari Selasa, kalau nggak salah Selasa saya dapat suratnya. Kemudian hari Jumat pagi saya ditelepon oleh Pak Lurah, Pak, ini gimana gini-gini. Saya bilang, ini ada yang mau ngomong katanya. Kebetulan saya ngomong sama wartawannya, saya bilang, dasar masalahnya Bapak minta saya untuk menghentikan usaha bisnis sarang walet ini. Saya bilang, dia bilang gini, masalahnya cuma satu, ada ilegal, nggak ada izin. Oh, saya tanya, Pak, perdanya mana yang mengatakan saya harus buat izin usaha walet? Kalau memang ada perdanya, saya ikutin, perwalinya saya ikutin, saya bayar pajaknya, saya bayar, saya urus izinnya. Saya bilang, nggak ada perwali itu. Terakhirnya dia bilang apa? Oke, nanti Anda bicara dengan Satpol PP. Ya sudah, saya tantang dia. Ya udah, saya tunggu, saya bilang. Matikan telepon. Sorenya tiba-tiba saya lagi komsel, saya lagi komsel sama teman-teman. Tetangga saya, rumah walet saya itu telepon saya. Saya reject di WA, atau saya bilang sama dia, saya lagi ibadah. Dia kirim surat, oh ternyata dapat surat cinta lagi dari Satpol PP. Makanya malamnya saya berdoa sama Tuhan, pertolongan kita dari Tuhan. Nah ini Yesaya 31 ayat 1, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya pada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Kebanyakan kita ketika ada masalah datang cari pertolongan. Tadi yang dibilang Pak Pendeta tadi apa? Cari pengusaha, cari apa? Cari Kapolda, cari apa? Itu benar. Dulu saya orangnya seperti itu, tapi sekarang saya enggak. Saya punya sepupu, kebetulan adik mama saya dulu menikah dengan seterus Pane, masuk Muslim. Dia kemarin nyalonkan anggota dewan dari fraksi Nasdem di Tebing Tinggi. Dia dokter gigi. Saya ceritain ke dia, dia bilang apa? Oke, mau nggak saya telepon sama teman saya anggota dewan yang di Siantar dari fraksi Nasdem? Itu teman saya. Nanti saya tinggal ngomong, saya bisa bicara sama dia gini-gini. Oh tidak, saya bilang enggak, saya nggak mau, saya bilang. Nanti makin apa? Runyam, lebih kompleks lagi nih masalah. Enggak. Terus ada teman saya hamba Tuhan, Marga Gultom. Brother, gini-gini saya cerita sama dia kan, dia bilang, perlu nggak saya telepon sama teman saya? Ada tuh wartawan senior, ada tuh gini-gini. Oh enggak brother, santai aja. Pertolongan kita dari Tuhan, saya bilang. Saya enggak minta, saya enggak cari ke situ. Saya berdoa, saya berlutut. Sampai tadi saya saya tadi pagi kebetulan di gereja saya ini udah tiga hari ini kan kita disuruh tanggal 30, 28, 29, 30 tuh doa bersama puasa doa. Tadi pulang dari ibadah, saya sampai di rumah jam tengah 10. Saya berlutut sama Tuhan. Saya menyembah Tuhan, saya berlutut, Tuhan, pertolonganku dari mana ya? Dari Engkau, gue bilang. Maka Tuhan kasih aku lagi ayat di Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Belakangan hari ini banyak anak-anak Tuhan gak tahan iman. Banyak yang gak tahan imannya, tergoda. Tergodanya gimana? Usia sudah 33 tahun nih, terutama yang cewek. 33 tahun nih, belum punya pasangan. Ketemu yang di seberang menawarkan godaan. Dia bilang, apa kamu masuk dengan saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya sepeda motor, uang bulanan saya kasih, kamu ikut saya dengan bersahadat saja. Apa yang kita lakukan? Kalau perempuan banyak dia imannya goyang, sudah terima. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun saya rasa pun banyak yang begitu. Tapi akhir-akhir ini godaan semakin kuat. Makanya ketika usia kepala 3 sudah mendekat atau udah sampai kepala 3 lewat, berpegang tanya Tuhan, jodoh saya siapa? Saya menikah di usia 33. Ketika saya sebelum saya menikah itu saya hampir menikah dengan seorang perempuan. Saya sudah lihat hari, karena dia agamanya masih agama lama saya, dia lihat hari
orang tuanya sudah tanya sana sini, udah ke peramal ini, udah ke sini, oke, udah dikasih waktu, oke, tapi 8 bulan menjelang pernikahan saya putus dengan dia, saya putus, dan saya bersyukur Tuhan putuskan dengan dia. Kenapa? Kalau saya masih bersama dengan dia, mungkin hari ini saya bukan jadi orang Kristen, saya masih di agama lama saya, walaupun pada saat itu saya sudah dibaptis. Tapi puji Tuhannya, Tuhan batalkan. Saya pembatalan itu 2 bulan kemudian saya dengan istri saya pacaran. Saya dari pacaran sampai saya menikah cuma 7 bulan dengan istri saya. Dan sampai detik ini saya selalu bilang sama istri saya, kamu adalah wanita yang terbaik yang saya miliki. Walaupun cuma 7 tahun, cuma 7 bulan, nggak lama. Saya menikah dengan dia dan kemudian saya dikaruniai 2 orang anak. Dan anak-anak saya itu adalah anak pemberian Tuhan. Karena dalam perut itu saya selalu berdoa buat anak saya. Masih dalam perut. Tuhan pakai mereka. Pakai mereka Tuhan. Saya berharap kedua anak saya itu dipakai Tuhan. Kalau orang dunia mengatakan, anak kamu nanti jadi apa? Jadi insinyur, jadi apa? Kalau saya enggak, saya cuma bilang terserah anak saya mau dipakai Tuhan bagaimana caranya. Tuhan mau pakai dia jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak selalu berdiri di mimbar. Bisa jadi suatu saat, kebetulan anak saya yang paling besar itu hobinya masak. Dia doyan masak, laki-laki. Dia koki. Bisa jadi suatu saat nanti dia jadi hamba Tuhan, jadi koki, memberkati orang-orang yang tidak mampu untuk makan. Ya, berdiri, bukan hamba Tuhan itu bukan berdiri di mimbar, tetapi kemampuan kita bagaimana kita bisa merespon panggilan Tuhan. Panggilan masing-masing ada. Panggilan kita masing-masing ada. Ada yang jadi hamba Tuhan, berdiri di mimbar, ada yang jadi evangelis, ada yang jadi penginjilan, ada mungkin dunia usaha, bekerja di satu tempat perusahaan. Kita bekerja di satu perusahaan, bisa aja kita menginjili teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Tuhan pakai kita. Ya, tidak selamanya kita menjadi hamba Tuhan berdiri di mimbar, khotbah apa segala, bukan. Seperti saya tidak berharap bisa berdiri di mimbar. Saya lebih berharap apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Saya lebih senang. Saya kebetulan terbebani saya bilang anak-anak terlantar. Saya dari dulu saya bilang sama istri saya pengen suatu saat kalau Tuhan berkati kita dari secara finansial, kita udah freedom, sudah bebas, saya pengen buat satu saya buat sekolah gratis. Itu keinginan saya, pengen buat sekolah gratis bagi orang-orang tidak mampu. Jadi tidak selamanya kita berdiri di mimbar. Nah kemudian Tuhan ingatkan saya satu lagi, Filipi 1 ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ialah keselamatanku oleh doaku dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ya kan? Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Siapa yang menolong kita? Yesus. Ketika ada masalah, duduk berlutut. Kalau bisa, keluarkan air mata, menangis di hadapan Tuhan. Kalau kebanyakan orang saya lihat saat ini adalah menangis di hadapan apa? Pejabat. Pura-pura menangis, keluarkan air mata, dikasihani, nanti kasih jabatan. Apa yang terjadi? Salah seorang anak Tuhan masuk penjara. Kita tahu kan, Wamenaker, namanya Ebenezer Immanuel, Tuhan beserta kita, tapi kelakuannya masuk penjara. Jadi jangan pikir udah Immanuel namanya udah pasti aman, udah pasti dia orangnya jujur, baik, belum tentu. Belum tentu. Jadi ada hamba Tuhan satu yang saya salut, salah satu hamba Tuhan adalah di Semarang ya kalau nggak salah. Namanya Agus Tato. Kalau pernah tahu, pernah dengar, pernah diundang ke Andy. Sekujur tubuhnya tato. Dari kepala sampai kaki tato. Ini rambut gondrong, kadang nyentrik, pakai celana kayak anak pang, tapi hatinya Hello Kitty. Dia apa? Dia buat sekolah gratis. 200 anak asuhnya tanpa bantuan pemerintah. Dan dia tidak memandang suku dan agama. Dia bilang apa? Saya tidak memandang suku dan agama. Dan dia ngajar ya sekolah-sekolah aja. Tuhan, dia tidak mengabarkan dia tidak memaksa anak muridnya itu dari agama seberang masuk ke Kristen, enggak. Tetapi dari tingkah laku apa yang dia lakukan, banyak anak muridnya terima Yesus. Jadi saya belajar satu hal, ketika Yesus ada di dunia, dia tidak pernah berkata jadi Kristen, enggak. Tapi jadilah pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus dia bilang kamu harus jadi Kristen, enggak. Orang Kristen enggak semuanya orang Kristen itu baik.
Gak semuanya orang Kristen itu pasti masuk surga, tapi jadi pelaku firman. Belakangan hari ini kita sudah jadi pelaku firman belum? Kita introspeksi diri. Sudah belum kita jadi pelaku firman? Sudah belum kita memuliakan nama Tuhan? Sudah belum kita memuliakan nama Tuhan? Banyak belakangan hari ini saya melihat gereja-gereja berlomba-lomba cari jemaat. Tujuannya apa? Maaf, mereka tujuannya perpuluhan apa segala. Bukan itu, Tuhan tidak berkenan itu. Tuhan berkenan kepada satu jemaat bertobat dan benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kebanyakan gereja-gereja sekarang berlomba jemaat semakin banyak, semakin ramai, semakin bagus. Tetapi ujung-ujungnya jemaatnya tidak tergembalakan. Lebih baik gereja kecil seperti begini, tergembalakan. Tidak banyak, tetapi jiwa-jiwa terselamatkan. Saya sudah pernah, saya dulu gereja di gereja besar ya. Saya tempat jadi aser, saya jadi aser di gereja besar di Jakarta. Habis gereja ya selesai jadi aser, sorenya ya seperti biasa. Saya pulang melakukan dosa. Jadi apa gunanya? Zaman dulu itu saya masih ya kenal Tuhan, sudah dibaptis, kenal Tuhan, saya jadi aser, tapi kelakuan saya nggak berubah. Jadi di saat ini kita benar-benar harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan belakangan hari ini, beberapa belakangan hari ini banyak hamba Tuhan bernubuat kedatangan Tuhan semakin dekat. Kapan kita nggak tahu. Tapi ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita kedapatannya di hadapan Tuhan itu bagaimana? Apakah kita sudah dalam keadaan siap sedia? Kebanyakan kita belum. Tuhan jangan datang dulu deh Tuhan, saya belum nikah. Tuhan jangan datang dulu deh Tuhan, saya belum ke diskotik, saya belum merasakan ini. Tidak. Tuhan tidak mau bermain-main. Kiamat, ya kalau orang bilang kiamat kecil sering terjadi. Tsunami salah satunya, gempa bumi itu kiamat kecil. Itu peringatan Tuhan sama kita. Jadi di tempat di teman-teman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau memang mau diberkati, kalau memang mau mengalami terobosan, berdoa. Ambil mesbah doa. Lakukan saat teduh. Mau pagi, mau siang, mau malam, terserah. Ambil waktu. Kalau Alkitab mengatakan, Yesus berkata cukup 1 jam saja. Sanggupkah kau bertahan 1 jam saja kepada murid-murid ketika dia berdoa di Taman Getsemani? Tuhan berkata 1 jam saja. Kalau kita menurut dari Maliaki 3 ayat 10, perpuluhan 10%. Kalau 10% dari 24 jam berarti 2,4 jam per hari. Kalau kita mau ambil perpuluhannya 2,4 jam per hari. Apakah kita bisa? Jangankan 2,4 jam, 1 jam aja nggak sanggup. Ya minimal 10 menit deh berdoa. Yang penting sungguh-sungguh menyembah. Nggak tahu menyembah, YouTube ada. Belajar dari YouTube lagu-lagu penyembahan. Habis itu kita berdoa, luangkan waktu dengan Tuhan. Tuhan pasti berkati. Masalah kecil, masalah itu kecil, tidak ada besar. Lebih besar lagi Tuhan kita. Makanya ada satu lagu yang mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Nah itu benar-benar, aku punya Tuhan yang besar. Ya kan? Kita punya Tuhan yang besar. Kita jangan main-main. Tuhan kita besar loh dari segala masalah kita. Masalah kita kecil. Ketika dia menaklukkan badai, ketika murid-murid mengatakan, guru, dia lagi tidur di kapal, guru. Nah, dia bilang, tidakkah kau perhatian kepada kami? Kita akan tenggelam, kita akan binasa. Tapi apa kata Yesus? Hai engkau orang kurang percaya. Hai engkau orang kurang percaya. Yesus marah kan? Karena iman kita nggak sesungguhnya di hadapan Tuhan. Maka belakangan hari ini ingat, cari Tuhan. Masalah boleh terjadi, masalah boleh silih berganti, masalah boleh datang, tapi satu hal yang kita pegang, janji Tuhan, iya dan amin. Dia pasti buka jalan. Dia pasti buka jalan. Seolah-olah di depan gak ada jalan, tapi dia akan buka ketika ada masalah. Kalau tahu ada lagu Semua Baik, lagu Semua Baik, itu lagunya diciptakan oleh salah satu hamba Tuhan. Dalam kondisi dia hidupnya susah, sangat sederhana dalam arti kata dia hidup susah. Mempunyai seorang istri dan seorang anak. Ketika dia sedang sakit, dia melayani.
di Tangerang, dia melayani daerah Tangerang, namanya kalau nggak salah Budi. Dia melayani Tangerang, tapi dia cuma bilang sama istri dan anaknya ketika dia mau meninggal, dia bilang apa? Dia meninggal dalam usia muda. Percayalah, semua baik. Pada awalnya semuanya baik Tuhan ciptakan. Istrinya tidak mengerti, anaknya tidak mengerti. Tapi begitu dia meninggal, lagunya hits meledak. Dan Tuhan pelihara mereka dengan lagu, dengan royaltinya. Semua baik. Makanya semuanya baik. Tidak ada yang jelek. Cuman kadang-kadang paradigma kita, pemikiran kita yang mengatakan, oh nggak ada jalan keluar, oh nggak bisa. Kita belum coba. Tuhan mau kita coba, kita berdiri, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu lagi aku mau ngapain. Ini udah datang orang itu Tuhan. Ketika ada teman saya satu mengalami pinjol, dia utang pinjol, apa yang dia lakukan? Dia udah nggak tahu lagi, dia udah stres. Minta ke abangnya bilang, oh tidak, saya tidak bisa pinjam kamu lagi. Orangnya nggak bisa dipercaya, tapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia berlutut. Pada saat itu dia terujung, dia berdoa, Tuhan aku nggak sanggup lagi, Tuhan aku menyerah. Ini orang pinjol datang, udah mau apa yang mau kulakukan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika dibuka pintu, orang pinjol datang. Ternyata orang pinjol satu marga dengan dia, marga Sitanggang. Lalu apa kata orang pinjol? Ya udahlah bang, ini nggak seberapanya, cuma 1 juta lebih. Nanti aku yang bayarkan bang, aku yang bayarkan. Nah, di saat kita tidak berdaya, berlutut, Tuhan buka jalan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Serahkan sama Tuhan, serahkan khawatirmu. Jangan pernah menyerah. Ingat, masih ada Tuhan. Selamat sore, menjelang malam hari, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian hidup. Kita akan berdoa untuk persembahan misi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tahu kehidupan kami adalah dari-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sama seperti Engkau Tuhan yang mengajarkan kami tetap melakukan hal-hal yang baik. Biarlah hidup kami juga Tuhan mengerjakan hal yang sama seperti yang Kau kerjakan. Biarlah kami menjadi orang-orang ya Tuhan yang mau ikut bermisi ya Tuhan. Dan mengerjakan banyak hal melalui misi-misi-Mu di muka bumi ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, persembahan misi yang akan diberikan oleh setiap umat-Mu Tuhan, ini boleh kami pakai Tuhan Yesus untuk kami menjangkau jiwa ya Tuhan. Dipermuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil Tuhan.
selamanya Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Saya memberkati hamba Tuhan. Kau pakai dia lebih dahsyat. Memberkati keluarganya, usahanya, orang tuanya. Kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdoa doa yang dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu. Pulanglah dan terimalah kasih karunia dari Bapa di surga. Anugerah yang begitu sempurna dari Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Kasih setianya, bahkan hidup dan hidup penuh kelimpahan yang diberikan Yesus Kristus bagi kita seluruhnya. Tetaplah beriman, tetaplah sampaikan kasih-Nya, dan kami bersyukur atas kuat kuasa Roh Kudus yang membawa segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima